Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di kegiatan kajian malam Ahad atau Sabtu malam, di mana pada pekan ini kita membahas hadis arba'in, yang pada malam hari insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-7. Dan barangkali di antara hadirin sekalian ada kerabat atau handai tolan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan sakit ataupun dengan musibah lainnya, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk mereka dan juga kesabaran atas musibah yang menimpa mereka. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 6 dari 42 hadis arba'in yang disusun oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka pada malam hari ini kita akan bahas hadis arba'in yang ke-7, yaitu tentang ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat adalah untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, begitu juga kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Saat menjelaskan hadis yang mulia ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa atala umrahu fi ta'atih, menjelaskan hadis ini dalam 3 poin. Meskipun 3 poin tapi lumayan cukup panjang gitu ya. Di poin yang pertama, Syekh Al-Abbad hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang kalimat qauluhu ad-dinun nasihah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, agama adalah nasihat. Nah, beliau menjelaskan bahwa hadhihi kalimatun jami'atun tadullu ala ahammiyatin nasihati fid din. Kalimat ini, yaitu kalimat ad-dinun nasihah atau agama adalah nasihat, adalah kalimat yang komprehensif atau kalimat padat namun singkat, atau bahasa lainnya kalimat sapu jagat ya, kalimat yang sedikit namun mencakup banyak hal. Tadullu ala ahamiyatin nasiha fid din, menunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam agama kita.
wa annaha asasuhu wa imaduhu, dan bahwa nasihat itu merupakan pondasi dan tiang pokok agama Islam. Artinya agama Islam ini tidak akan tegak kalau tidak ada nasihat. Bahkan agama Islam ini tidak akan tersebar dan tidak akan sampai kepada kita kalau bukan karena nasihat. Gitu ya. Nah, kemudian Syekh membawakan hadis-hadis yang senada dengan hadis agama adalah nasihat. Ya. Jadi pokok-pokok atau poros-poros agama ini berkumpul pada hadis-hadis ini. Di antaranya saya mengatakan wa yadkhulu tahtaha ma jaa fi hadits Jibril min tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-islama wal imana wal ihsan wa annahu samma dzalika dinan. Dan masuk dalam hal ini atau dalam bab ini, maksudnya dalam pokok-pokok agama adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis Jibril ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 hal, yaitu menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu di ujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya atau menamakan bahwa 3 hal ini, Islam, iman, dan ihsan, adalah agama. Nah, artinya berarti nasihat adalah agama. Islam, iman, dan ihsan juga adalah agama. Artinya apa? Hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini adalah hal-hal yang urgen, pokok, atau fundamental dalam agama Islam. Yang mana agama Islam tidak akan tegak kalau bukan karena faktor yang disebutkan dalam hadis ini. Gitu ya, seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW mengakhiri hadis Jibril alaihissalam, Nabi mengatakan, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Tadi laki-laki yang datang bertanya tentang Islam dan iman dan ihsan adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, berarti Islam, iman, dan ihsan yang mana hadisnya ini telah kita bahas di hadis kedua, ini merupakan pokok agama. Begitupun dengan nasihat. Ya, berarti nasihat pun adalah pokok agama, karena tadi Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama intinya adalah nasihat. Gitu ya, seperti itu. Kemudian wa yusbihu hadhil jumlata qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Nah, hadis lain atau kalimat dalam hadis lain yang mirip dengan hadis ini, yaitu hadis ad-dinun nasihah, adalah hadis tentang wukuf di Arafah, di mana Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Apa maksudnya? Wa dzalika li anna ar-ruknal a'zam fil haji alladhi yafutul hajju bi fawatihi. Yang mana wukuf di Arafah itu, al-hajju Arafah, adalah rukun terbesar ibadah haji. Di mana kalau seseorang tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya, karena seseorang kalau pergi haji tapi nggak wukuf di Arafah, ya percuma hajinya, batal. Nah, begitupun agama Islam. Kalau agama Islam tidak diisi dengan nasihat, maka percuma agama Islam ini tegak. Gitu ya. Akan tidak tegak agama ini kalau tidak ada nasihat. Gitu ya, seperti itu. Ini poin yang pertama. Jadi ini menunjukkan pentingnya nasihat dalam agama Islam. Ya, sehingga agama Islam ini terwakili oleh nasihat. Gitu ya, seperti itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, di poin yang kedua, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad membawakan riwayat lain, ya, dari hadis ini yang ada di kitab lain yang menunjukkan penekanan pentingnya nasihat dalam agama. Ya. Jaa fi mustakhraj Abi Awanah, disebutkan dalam riwayat Mustakhraj Abi Awanah, ini satu kitab hadis yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam karrara hadhihi jumlah ad-dinun nasihah thalathan. Ya, di kitab tersebut yaitu Mustakhraj Abi Awanah disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat ini 3 kali. Jadi Nabi mengatakan
ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan penekanan. Karena di antara uslub atau gaya bahasa Arab ketika menekankan sesuatu biasanya diulang-ulang. Gitu ya, biasanya diulang-ulang. Nah, di sini Nabi SAW mengulangi kata ad-dinun nasihah itu sebanyak 3 kali, menunjukkan pentingnya nasihat ini dalam agama Islam. Gitu ya. Wahya fi sahih Muslim biduni tikrar. Meskipun dalam riwayat Muslim yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam Arba'in ini tidak diulang, jadi hanya disebutkan secara sekali. Namun kalau dalam mempelajari hadis itu bagusnya itu dikumpulkan berbagai macam riwayat dan jalur yang ada sehingga terkumpul berbagai macam lafaz gitu ya. Nah, kemudian walamma sami'a as-sahabatu hadhihi al-inayah wal ihtimam bin nasihah, maka ketika para sahabat mendengar kalimat ini, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, maka para sahabat ini menaruh perhatian dan ngeh kalau bahasa kita ya, peka bahwasanya nasihat itu sangat penting. Dan inilah ya akhlak atau perilaku para sahabat ketika mendengar hal-hal tentang agama Islam. Mereka semangat dan antusias untuk mengetahui dan mempelajarinya. Ya, dari mana kita tahu? Ya, yaitu dari kalimat hadis berikutnya, yaitu apa? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Mereka penasaran, kok kenapa Nabi berkata agama adalah nasihat? Ya, untuk siapa? Itu ya. Nah, wa annaha bihadhil manzilati al-'azimah, dan bahwasanya nasihat itu memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa wahai Rasulullah? Dan inilah kebiasaan para sahabat ketika mendengar Nabi SAW bersabda atau Nabi SAW memancing mereka, semangat mereka untuk bertanya, untuk merespon sabda Nabi SAW. Kebanyakan para sahabat kondisinya seperti ini. Misalkan ketika ditanyakan kepada mereka, maukah kalian aku kabarkan dengan amalan yang dapat memasukkan ke surga? Nah, mereka akan mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, siapa yang gak mau masuk surga? Gitu ya, seperti itu. Kemudian, maukah aku ajarkan satu kalimat yang dengannya Allah mencintai kalian dan kalian mencintai Allah? Nah, para sahabat ketika mendengar seperti itu, mereka respect, ya, penasaran. Nah, kita pun sebagai orang-orang yang mengaku mengikuti para sahabat, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hendaknya semangat dengan perkara-perkara, dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ya, karena itu akan membawa kebaikan buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Nah, kemudian fa'ajabahum bil khamsil madhkurati fil hadis. Kemudian Nabi SAW menjawab para sahabat dengan menyebutkan 4 pihak, 4 orang yang bukan orang ya, 4 pihak yang disebutkan yang berhak untuk mendapatkan nasihat. Gitu ya. Wa qad jaa an jama'atin min ahli ilmi tafsiru hadhil khams. Para ulama atau diriwayatkan dari para ulama penjelasan tentang 5 perkara tadi. Maksud 5 perkara tadi adalah Allah, kitabnya, Rasulnya, kemudian pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Nah, namun kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa min ahsani dzalika ma jaa an Abi Amr ibn Salah, adalah yang disebutkan oleh Abu Umar ibn Salah, ahli hadis, fi kitabihi Siyanatu Sahih Muslim, dalam kitabnya yang berjudul Siyanatu Sahih Muslim. Ini adalah salah satu syarah atau kitab penjelasan Sahih Muslim. Baik, apa yang disebutkan dalam kitab tersebut? Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan pengertian atau definisi nasihat dan juga penjelasan tentang 5 pihak yang berhak mendapatkan nasihat. Pertama, ya, Ibnu Salah dalam kitab tersebut, yaitu Siyanatu Sahih Muslim, menjelaskan apa itu nasihat. Namun sebelumnya
saya ingin menyampaikan makna nasihat dari sisi bahasa. Kalau kita lihat atau kita perhatikan dari segi bahasa Indonesia, maka arti nasihat itu mungkin tidak terlalu luas. Karena kalau kita dengar kata nasihat dalam bahasa Indonesia, biasanya seperti wejangan. Ya, seperti wejangan atau pelajaran bagi orang yang dinasehati. Gitu ya. Namun ketika kita membahas kata ini dalam lingkup kajian agama yang bersumber dari hadis secara langsung, maka kita harus merujuk kepada bahasa Arab yang benar. Jadi bukan merujuk kepada nasihat dalam pengertian bahasa Indonesia. Karena kalau kita merujuk kepada pengertian dalam bahasa Indonesia, nanti akan sempit maknanya. Gitu ya. Seperti kalau misalkan kita mengartikan fitnah, ya fitnah dalam bahasa Indonesia artinya menuduh. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran, itu bukan menuduh, tapi lebih luas dari itu. Jadi fitnah kalau dalam bahasa Arab artinya bisa ujian, artinya bisa syirik, gitu ya, bisa cobaan dari Allah dan sebagainya. Gitu ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam atau lebih keras daripada pembunuhan. Maksud fitnah di sini bukan menuduh, karena menuduh itu dosa besar, tapi dia di bawah membunuh. Membunuh lebih besar daripada menuduh. Ya, namun maksud dari al-fitnah dalam ayat ini adalah syirik. Nah, syirik lebih besar daripada membunuh. Itu ya, seperti itu. Kalau syirik tidak akan diampuni oleh Allah, nah, kalau membunuh maka ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tidak terjadi penyimpangan makna dalam kata nasihat ini, maka kita kembalikan kepada pengertiannya dalam bahasa Arab. Baik, kata nasihat dalam bahasa Arab itu adalah isim dari kata nasoha, ya, kata benda dari kata kerja nasoha. Apa artinya? Ya, yaitu maknanya adalah kholuso. Kholuso itu artinya suci, bersih, jernih. Itu ya, seperti itu, tulus. Nah, itu intinya. Jadi membersihkan, tulus, pokoknya makna yang semakna dengan itu. Makanya dalam kata lain ada disebut apa? Taubatan nasuha. Kan penyusunnya sama ya, nasihat, nasuha. Artinya apa taubat nasuha itu? Taubat yang tulus, taubat yang ikhlas. Gitu ya. Nah, karena berasal dari kata nasihat, nasuha. Gitu ya. Itu arti asalnya dalam bahasa Arab. Jadi menunjukkan apa? Sesuatu yang bersih, suci, gitu ya, yang tidak tercampuri apapun. Nah, adapun secara istilah agama, nasihat itu adalah disebutkan oleh Ibnu Shalah, wan nasihatu kalimatun jami'atun tatadhammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Nasihat adalah satu kata, ya, satu kata yang mencakup, ya, satu kata yang mencakup. Sebentar. Ya, nah jadi nasihat adalah kalimatun jami'atun, satu kata yang menyeluruh. Tatadhammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu, yang mengandung makna bahwa pemberi nasihat, yaitu an-nasih, berupaya melakukan segala bentuk kebaikan bagi pihak yang dinasihati, yaitu al-mansuhu lahu, ya, biwujuhil khairi, dengan beragam kebaikan, iradatan wa fi'lan, baik niat maupun perbuatan. Gitu ya. Jadi nasihat itu adalah satu kata yang mencakup apa? Keinginan atau perbuatan baik dari penasehat kepada pihak yang dinasihati.
Gitu ya. Kalimat yang menyeluruh, yang mencakup keinginan atau perbuatan pemberi nasihat kepada pihak yang dinasihati. Jadi itulah nasihat. Dan kebaikan ini banyak macamnya. Jadi bukan hanya sekedar bentuk apa? Wejangan. Bukan hanya sekedar mapatahan kalau dalam bahasa Sunda. Gitu ya. Tapi lebih dari itu. Karena kalau misalkan kita mengartikan nasihat hanya sekedar mapatahan, sedangkan dalam hadis ini disebut ada nasihat untuk Allah, maknya teuing kita mematahan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi nasihat itu bukan hanya sekedar mapatahan atau memberi pelajaran atau ujangan kepada orang yang dinasihati. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Salah menjelaskan tafsir dari nasihat kepada 5 pihak ini. Pertama, yaitu nasihat untuk pihak yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Fan nasihatu lillahi tabaraka wa taala. Nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhiduhu, mentauhidkannya. Nah, maka ini adalah inti dari nasihat. Menasihati Allah artinya mentauhidkannya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalali jama'. Ya. Dan juga mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan dan keagungan. Jadi mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut dengan tauhid asma was sifat. Nah, itu nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihu amma yudaduha wa yukhalifuha. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bertentangan dengan Allah, yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa? Kekufuran, ya, kesyirikan, kemunafikan, maksiat. Jadi meninggalkan itu semua adalah bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa tajannubu ma'asihi, meninggalkan maksiat kepadanya. Wal qiyam bi ta'atihi, melaksanakan ketaatan kepadanya. Wa mahabbihi, takut kepadanya. Bi wasfil ikhlas, dengan keikhlasan. Wal hubbu fihi wal bugdu fihi, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan yang haram karena Allah, itu ada nasihat untuk Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah nasihat untuk Allah. Ya. Wa jihadu man kafara bihi ta'ala wa ma dhaha dzalika. Ya, berjihad melawan orang-orang kafir dan juga yang semakna dengan itu atau dengan kekufuran juga termasuk nasihat. Wa du'a ila dzalika wal hathi alaihi. Dan begitu juga mengajak orang lain, mendorong orang lain untuk bertauhid, untuk beramal saleh. Ya, itu adalah nasihat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka kita salat itu adalah nasihat kepada Allah, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak melakukan kemaksiatan, itu adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Menjaga keluarga kita, yang laki-lakinya mencari nafkah, kemudian yang perempuannya melayani keluarga di rumah, itu adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kewajiban. Ya, anak-anak belajar, itu juga nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belajar adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan agama adalah nasihat. Nah, jelas karena inti dari agama adalah diantaranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, kemudian hadirin rahimakumullah, poin yang kedua yaitu wan nasihatu li kitabihi. Nasihat untuk kitabnya. Apa maknanya? Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Salah, al-imanu bihi wa ta'zimuhu wa tanzihuhu. Nasihat kepada kitab Allah yaitu beriman kepadanya, mengagungkannya dan juga mensucikannya. Nah, itu nasihat kepada kitabullah yaitu Al-Qur'an. Ya. Kemudian apa lagi? Wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Nah, jadi keseharian kita membaca Al-Qur'an, memahami maknanya, kemudian kita amalkan, itu adalah bentuk nasihat.
Nasihat untuk siapa? Untuk kitabullah, untuk Al-Quran. Itu ya. Wal wuquf ma'a awamirihi wa nawahihi, berhenti pada perintah dan larangannya. Ya, artinya kalau Al-Quran memerintahkan sesuatu maka kita laksanakan. Kalau melarang sesuatu maka kita tinggalkan. Itu bentuk nasihat kepada kitabullah. Gitu ya. Wa tafahumi ulumihi wa amthalihi, memahami ilmu-ilmu dan permisalannya. Gitu ya. Nah, ini termasuk nasihat kepada Al-Quran. Belajar tahsin, belajar tajwid, ya, kemudian merenungi maknanya dengan membaca terjemahnya, mengikuti kajian-kajian tafsir. Nah, itu termasuk bagian dari nasihat kepada Allah agar kita paham apa maksud Allah menurunkan ayat ini, apa maksud Allah berfirman di ayat ini. Gitu ya, seperti itu. Karena Al-Quran bukan hanya dibaca tapi juga harus dipahami agar bisa kita laksanakan. Wa tadabburi ayatihi wa du'a ilaih, dan juga mentadabburi ayat-ayatnya, ya. Ini penting sekali mentadabburi Al-Quran. Sebisa mungkin ketika kita membaca Al-Quran berusaha pahami, ya, dengan mempelajari bahasa Arab atau minimalnya membaca terjemahnya, gitu ya, atau membaca tafsir yang sudah diterjemahkan. Mengapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, salah satu tujuannya adalah untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan ini diberkahi. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka yaitu manusia mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berfikir mau mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, atau memperingatkan orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an atau ada penutup dalam hati mereka? Gitu ya. Nah, maka mentadabburi Al-Qur'an adalah salah satu bentuk nasihat kepada Al-Qur'an, kepada kitabullah. Makanya Nabi sekali mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Karena ternyata kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari kitabullah kalau kita tidak mentadabburi dan memahami maknanya. Gitu ya. Wa du'a ilaihi, dan juga apa? Mengajak orang lain untuk cinta kepada Al-Qur'an. Mengajak keluarga untuk mau membaca Al-Quran, menghadiri kajian-kajian tafsir, ya, agar bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam firman-Nya. Wa dzabbu tahrifil ghalin wa ta'nil mulhidin anhu, dan juga membela Al-Quran dari penyimpangan orang-orang yang melampaui batas dan juga celaan orang-orang yang sesat. Ya, karena banyak di tengah-tengah kita orang-orang yang ingin mencacati Al-Quran dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran sudah tidak relevan lagi, dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah bukan kalamullah, bukan firman Allah, hanya buatan manusia dan sebagainya. Gitu ya. Seperti atau Al-Quran mengajarkan terorisme. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk menyudutkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini harus kita bela. Nah, membela Al-Quran termasuk apa? Termasuk nasihat kepada kitabullah. Gitu ya, seperti itu. Baik. Hadirin rahimakumullah, kemudian poin berikutnya yaitu poin yang ketiga. Wan nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam qaribun min dzalika. Yaitu makna dari nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih maknanya sama atau mendekati makna nasihat kepada kitabullah, yaitu al-imanu bihi wa bima jaa bihi. Nasihat kepada Rasulullah bukan mapatahan Rasulullah atau mengajari Rasulullah, tapi apa? Beriman kepadanya. Dan juga beriman kepada ajaran yang dibawanya. Itu ya. Selain itu wa tauqiruhu wa tabjiluhu, menghormatinya dan juga memuliakannya. Wa tamassuku bi ta'atihi, berpegang teguh dengan menaatinya. Itu ya. Jadi bukan hanya mengaku cinta kepada beliau tapi tidak mau mengamalkan sunnahnya. Ya, mengaku cinta tapi tidak mau taat kepada Rasulullah, ini sama dengan
cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Yang cinta kita, dianya tidak cinta. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi cinta kepada Rasulullah adalah dengan menaatinya. Wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, jadi kalau kita tahu tentang satu sunnah, usahakan diamalkan. Ya, kalau yang hukumnya sunnah minimal sekali dalam seumur hidup. Gitu ya, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ketika membaca tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibekam, maka Nabi memberi 2 dirham atau berapa saya lupa hadisnya, sebanyak itu sebagai upah untuk yang membekam. Maka Imam Ahmad pun sebagai upaya mengaplikasikan hadis ini, beliau pun berusaha mengamalkan hadis ini. Gitu ya. Bahkan dikisahkan kalau tidak salah Imam Abu Daud, saya lupa, saking berusaha untuk mengamalkan sunnah, pernah beliau itu naik perahu. Ya, naik perahu. Kemudian ketika naik perahu itu, beliau mendengar di pinggir sungai atau di tepi sungai ada yang bersin. Nah, kemudian Imam Abu Daud membayar supirnya perahu itu apa yang namanya? Nakoda mungkin ya. Atau nelayannya mungkin, Allahu alam, itu ya. Agar menepi. Jadi membayar lebih hanya untuk menepi. Tujuannya apa? Untuk membalas orang yang bersin tadi. Hanya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini menunjukkan apa? Cintanya kepada Rasulullah ditunjukkan dengan mengamalkan sunnahnya. Gitu ya, seperti itu. Wastisaratu ulumihi wa nasra, dan juga mempelajari serta menyebarkan ilmunya. Nah, contohnya seperti kita ini mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, bayangkan ketika kita mendengar hadis, kita itu sedang dipapatahan atau dinasehati oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari hadis, itu sama dengan apa? Nasihat kepada siapa? Rasulullah SAW. Gitu ya, memurnikan ketaatan kepada beliau. Wa mu'adatu man 'adahu wa 'adaha, dan juga memusuhi orang yang memusuhi beliau dan juga memusuhi sunnahnya. Jadi kita membenci orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah, memusuhi orang-orang yang tidak suka dengan sunnahnya, gitu ya. Wa muwalatu man walahu wa walaha, dan juga berwala, loyal kepada orang-orang yang loyal kepada beliau dan juga loyal kepada sunnahnya. Dan juga wat takhalluqu bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak beliau. Itu ya, jangan sampai kita mengaku ahlus sunnah, mengaku mengikuti Rasulullah SAW, tapi akhlaknya tidak baik. Itu ya, seperti itu. Wa ta'addub bi adabihi, beretika dengan etikanya. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi wa nahu dzalika, dan juga mencintai keluarganya serta para sahabatnya dan seterusnya. Jadi itulah nasihat atau memurnikan agama kepada Rasulullah SAW. Intinya menaati beliau, ya, pada perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Berakhlak dengan akhlaknya dan seterusnya. Itu ya, dan membela sunnahnya. Ini adzan berapa ini lagi ya? Ini lagi ya. Baik, kita teruskan sedikit dulu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, poin yang keempat yaitu wan nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Ai li khulafaihim wa qadatihim, yaitu para khulafa, para khalifah dan juga para pemimpin mereka. Berarti kalau di zaman sekarang raja, presiden, kepala negara dan sebagainya, semacam itu ya. Apa nasihat kepada mereka? Yaitu muawanatuhum 'alal haqqi, membantu mereka dalam kebenaran. Ingat ya, membantu mereka dalam kebenaran. Berarti kalau misalkan tidak benar, tidak boleh dibantu. Ya. Jadi kalau ada program mereka yang baik, yang benar, bahkan membantu kaum muslimin, maka dukung mereka. Gitu ya. Wa ta'atuhum fihi, dan juga menaati mereka pada kebenaran tersebut. Karena tidak boleh menaati pada kemaksiatan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la ta'ata fi makhluqin atau la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk ya ketika bermaksiat kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin,
dan juga mengingatkan mereka, memberi nasihat kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara keluar-keluar di sosmed, dengan ngobrol di kafe-kafe, tidak, tapi dengan cara lembut. Ya, jangankan para pemimpin, kita saja kalau diomongin di depan mimbar kita tidak enak, betul tidak Bapak Ibu? Apalagi para pemimpin, gitu ya, yang punya tanggung jawab satu negara ini, gitu ya. Maka jaga nama baik mereka dengan cara apa? Dengan cara menasihati mereka dengan cara yang baik, dengan rahasia, gitu ya, seperti itu. Wa mujanabati al-khuruj alaihim, dan juga menjauhi khuruj, keluar memberontak kepada mereka. Itu ya, tidak memberontak mereka. Ya, meskipun kita mungkin dizalimi, ya, maka tetap taat kepada mereka selama yang diperintahkan oleh mereka atau program mereka itu adalah kebaikan. Adapun kalau tidak baik, berisi maksiat, maka tidak boleh ditaati. Kemudian apalagi? Wad du'a lahum bit taufik, dan juga mendoakan mereka agar mendapatkan taufik. Jadi jangan dikutuk mereka itu, ya. Jangan dilaknat, jangan digogoreng, tapi doakan mereka agar mendapatkan hidayah dan taufik. Itu lebih baik. Itu ya. Kita sendiri ingin kebaikan, kita pun berusaha mendoakan mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing lancar dan juga bagus dalam mengelola negara ini. Itu ya, seperti makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, maka aku akan peruntukan untuk para pemimpin. Mengapa? Karena kebaikan pemimpin akan berpengaruh kepada kebaikan rakyat. Itu ya, seperti itu. Wa hathul aghyari ala dzalik, dan juga mendorong masyarakat secara umum atas hal itu. Artinya apa? Menjaga kehormatan para pemimpin, ya, tidak dicela di depan umum, gitu ya. Meskipun keburukannya kita ketahui, gitu ya. Namun kita coba berkaca pada diri kita. Kita saja tidak mau keburukannya disebarkan, ya. Sebagai minimal sebagai kepala keluarga atau mungkin di sini sebagai kepala DKM, apalagi yang memimpin negara ini. Gitu ya. Kalau mau menasehati, maka sampaikanlah dengan cara yang baik, yang santun, gitu ya, dengan cara-cara yang benar menurut agama Islam. Baik, karena sudah adzan Isya, maka kita cukupkan dan insyaallah kita teruskan setelah salat Isya insyaallah. Baik, adzan dulu. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi penjelasan hadis tentang agama adalah nasihat. Di sesi pertama tadi kita telah jelaskan apa itu nasihat dalam pengertian syariat, kemudian apa maksud dari nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada Rasulnya, dan juga nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Maka kita lanjutkan pada poin yang kelima, yaitu wan nasihatu li'amatil muslimin. Nasihat untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Artinya wahum hahuna man ada ulil amri minhum. Maka dalam hal ini maksudnya adalah selain daripada para pemimpin kaum muslimin, berarti rakyat secara umum. Ya, apa makna dari nasihat kepada mereka? Yaitu irsyaduhum ila masalihihim, yaitu membimbing mereka kepada hal-hal yang baik, ya, membimbing mereka kepada hal-hal yang maslahat bagi mereka. Wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum, mengajarkan perkara agama dan dunia mereka, gitu ya. Maka termasuk adanya kajian seperti ini, adanya sekolah, ya, terutama sekolah Islam, itu adalah bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Ya, mengajarkan keahlian kepada mereka sehingga mereka bisa bekerja dan tidak bergantung kepada orang lain. Gitu ya. Itu adalah nasihat buat kaum muslimin secara umum. Gitu ya. Kemudian wasatru auratihim, menutup aurat mereka. Ya, menutupi aurat mereka dengan memberi pakaian kepada mereka kalau memang mereka membutuhkannya,
gitu ya, atau aurat yang berupa aib, gitu ya, kita tutupi aib-aib mereka, ya seperti itu. Wasaddu khallatihim, memenuhi kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi orang-orang yang membutuhkan kita bantu, gitu ya, kita bantu. Nah itu adalah bentuk nasihat kepada mereka. Wa nusratuhum ala a'daihim, ya, menolong mereka, menolong kaum muslimin dalam melawan musuh-musuh mereka. Misalkan dalam konflik Palestina dan Israel, maka sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin, kita membela kaum muslimin rakyat Palestina, ya, bukannya berpihak pada Israel. Itu contohnya, gitu ya. Waddabu anhum, membela mereka. Wa mujanabatul ghishi wal hasad lahum, ya, menjauhi perilaku curang kepada mereka, ya, tidak menipu dalam berdagang dengan mereka, ya, tidak berhutang lalu nggak mau bayar, gitu ya. Nah, maka bentuk nasihat kepada kaum muslimin, kalau berhutang kepada mereka, apa? Bayar, gitu ya, seperti itu. Wal hasadulahum, dan juga tidak hasad kepada mereka, ya, tidak iri kepada orang-orang yang dilebihkan nikmatnya di atas kita, ya. Misalkan kita yang masih berkendaraan roda 2, jangan iri kepada saudara atau tetangga kita yang kendaraannya sudah roda 4, ya. Begitu juga misalkan yang sudah beroda 4 tidak iri dengan saudaranya yang kendaraannya sudah nggak pakai roda, mungkin sudah punya pesawat maksudnya, seperti itu. Ya, artinya tidak iri kepada siapapun kaum muslimin yang nikmatnya lebih besar daripada kita. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana cinta kebaikan itu untuk dirinya. Kalau kita cinta dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita pun berusaha menghantarkan hidayah itu kepada saudara kita yang lainnya. Ajak mereka ke pengajian, ya, dorong mereka untuk belajar agama agar mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan membenci keburukan untuk mereka sebagaimana benci untuk dirinya. Kalau kita tidak suka terjerumus ke dalam maksiat, maka tarik saudara kita dari kemaksiatan kalau mereka terjerumus ke dalamnya. Jangan mau soleh sendiri, gitu ya. Jangan mau soleh sendiri. Ajak orang lain agar ikut soleh seperti kita juga, gitu ya. Nah itulah nasihat kepada umat Islam, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai kebaikan untuk dirinya, untuk orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya. Gitu ya, seperti itu. Wa ma syabaha dzalika, dan yang lainnya atau yang semakna dengan nasihat ini. Dan ini sama dengan surah yang tadi imam baca di salat maghrib, yaitu surah Al-Asr. Nah itu sama makna lain daripada hadis ini, ya, yang mana agama tidak akan tegak kecuali dengan nasihat yang diantaranya adalah 4 perkara yang disebutkan dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dan ini semakna dengan hadis ini, gitu ya. Karena iman itu mencakup nasihat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya. Gitu ya. Beramal soleh sama dengan mengamalkan kitabullah, gitu ya. Kemudian saling berwasiat kebenaran dan kesabaran sama dengan nasihat kepada kaum muslimin dan juga para pemimpin mereka, gitu ya. Seperti itu. Baik, kemudian di poin yang terakhir, saya Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan beberapa faidah dari hadis yang mulia ini. Mimma yustafadu minal hadis, di antara faedah yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama, bayanu 'idhami sya'nin nasihah
wa 'azimi manzilatiha minad din. Hadis ini berisi penjelasan tentang agungnya kedudukan nasihat dan betapa besarnya kedudukan nasihat tersebut dalam agama Islam. Ya. Bahwasanya intinya Islam itu tidak akan jalan, bahkan tidak akan tersebar kalau nggak ada nasihat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bayanu liman takunun nasihah. Hadis ini menjelaskan tentang kepada siapa nasihat tersebut ditujukan. Kemudian poin yang ketiga, al-hathu 'alan nasihati fil khamsil madhkurati fil hadis. Hadis ini juga menunjukkan bahwa anjuran nasihat itu atau perintah nasihat itu diberikan kepada 5 pihak yang disebutkan dalam hadis, yaitu Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin secara umum. Kemudian yang keempat, hadis ini juga menunjukkan hirsus sahabati ala ma'rifati umuriddin. Hadis ini menunjukkan antusiasnya para sahabat ya dalam untuk mengetahui perkara agama, ya semangat belajar agama. Gitu ya. Wa dzalika bisu'alihim liman takun nasihat, yaitu bisa dilihat dari pertanyaan mereka tentang kepada siapa nasihat itu ditujukan. Kemudian yang kelima, annad-dina yutlaqu 'alal amal likauni summiyan nasihatu dinan. Bahwasanya agama Islam itu dimutlakan atau juga bisa disebut dengan amalan. Ya. Karena dalam hadis ini agama atau nasihat itu disebut agama. Gitu ya. Makanya kalau dalam banyak ayat seperti misalkan dalam surah Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama kepadanya. Maka agama di sini bisa juga diartikan dengan apa? Amalan. Gitu ya. Seperti itu. Sama semakna dengan hadis ini. Baik, barangkali itu saja kajian kita pada malam hari ini tentang hadis yang mulia, yaitu ad-dinun nasihah, yaitu agama adalah nasihat. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan faedah serta ilmu yang bermanfaat dari kajian ini. Baik, sebelum tutup, barangkali ada pertanyaan. Baik, bagaimana cara menasihati orang yang selalu membantah dan membangkang apabila diberi nasihat, selain sabar dan mendoakannya? Ya, terus dinasihati dengan cara yang lembut. Ya, dengan cara yang lembut dan juga yang tidak memancing amarahnya. Sebagai timbangan dalam memberi nasihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar mereka berdua ini menasihati orang yang paling jahat di saat itu. Siapa? Fir'aun. Ya, dalam surah Thaha Allah berfirman kepada mereka berdua, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Terus apa? Ya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, dan berkatalah. Berarti apa? Nasihatilah dia, siapa? Fir'aun, dengan apa? Qawlan layyina, dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan melalui perkataan yang lembut itu Fir'aun itu akan ingat dan takut kepada Allah. Namun di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kira-kira Allah tahu nggak bahwasanya Firaun itu nggak akan beriman? Pasti tahu. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa sejahat apapun orang yang dinasihati, itu ya, maka nasihatilah dengan cara yang lembut. Ya, dengan cara yang lembut. Istilahnya dengan cara lembut saja orang kadang nggak dengar, apalagi dengan cara yang kasar. Lebih tidak mau lagi mendengar. Gitu ya. Nah, maka dari pertanyaan ini ya kita bisa belajar bahwa mengajari orang, menasihati orang itu perlu kesabaran. Bayangkan coba Nabi Nuh alaihissalam
berdakwah kepada kaumnya berapa lama? 950 tahun. Yang beriman disebutkan dalam tafsir itu sekitar hanya 80 orang. Nah berarti untuk mendakwahi satu orang, Nabi Nuh alaihissalam butuh berapa tahun itu? Silakan dihitung secara matematis. Sedikit. Sekarang alhamdulillah saya di sini dihadiri oleh berapa orang? Gitu ya. Disebutkan dalam hadis ada nabi yang punya pengikut hanya 1-2 orang. Ada yang hanya sekitar belasan atau puluhan orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Saya lebih beruntung kalau dilihat dari sisi jumlah seperti ini. Ada yang dengerin gitu ya. Seperti itu. Nah maka dalam menasehati perlu kesabaran. Nabi Nuh saja itu sabar menasehati di antaranya anaknya sampai akhir hayat anaknya. Ya. Apa disebutkan dalam surah Hud? Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, janganlah naiklah bersama kami. Ya. Dan jangan bersama orang-orang kafir. Coba, berarti berapa lama itu Nabi Nuh alaihissalam menasihati anaknya agar masuk ke dalam Islam? Lama sekali. Itu ya, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menasihati orang-orang Quraisy berapa lama? Sampai Fathu Makkah. Lama sekali. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah kalau tidak salah ya. Karena di tahun ke-9-nya Nabi Haji Wada. Gitu ya. Berarti berapa lama? Puluhan tahun. Dari sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Gitu ya. Sampailah ketika Fathu Makkah itu dulunya yang memusuhi Nabi seperti Abu Sufyan dan sebagainya masuk Islam. Ya maka sekali lagi ini adalah nasihat buat diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian bahwa dalam mendidik dan menasihat itu jangan mau instan. Kita saja untuk mencapai sebaik yang sekarang ini, pencapaian saat ini kan butuh puluhan tahun. Betul tidak Bapak Ibu? Betul, gitu ya. Kita pun ketika ingin kebaikan pada diri orang lain, usahakan sabar. Apalagi sebagian di antara kita orang tua ya. Orang tua, seringkali orang tua tidak sabar sehingga apa? Sering marah kepada anak. Ingin anaknya seinstan bikin Indomie. Ya, diseduh langsung kari am. Gitu ya. Nah, maka harus sabar, gitu ya. Seperti itu. Ya bukan berarti saya juga betul-betul sabar ya, cuman intinya seperti itu dalam mengajari dan memberi nasihat itu. Gitu ya, seperti itu. Dan juga tujuan kita memang ingin orang yang dinasihat itu mendapatkan hidayah. Tapi kita juga harus ingat kita ini hanya berusaha. Tetap ketentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang kita nasihati tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pakai saja cara-cara yang baik gitu ya. Baik, itu saja. Tidak ada lagi ya. Barangkali cukup. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan juga bisa mengamalkan apa yang kita telah pelajari dari kajian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.